Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Nur Sabani dari kelas 11 TJKT 2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai karyawan dan wirausaha untuk mengetahui inspirasi dan pengalaman mereka. Sekarang di sini saya bersama pemilik usaha box sound system yang beralamat di Kampung Karangmukti, Desa Kertamukti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Pengrajin box system yang bermerek The Bean. Dan di sini saya sedang bersama pemiliknya. Saya ingin tahu bagaimana Bapak memulai atau merintis di usaha ini. Pertama gara-gara hobi terus posting FB, di Facebook, di IG, terus lama-kelamaan ada pembeli mulai satu, kadang-kadang kalau merintis ya sabar, tekun, rajin, berdoa. Terus gara-gara corona, Menurut Bapak, apa kekuatan dan kelemahan di bidang usaha yang Bapak jalani sekarang? Kelemahan Dan kekuatan. Kelemahannya bahan kualitas bagus jarang, ada juga jauh. Kalau di Tasikmalaya susah, kadang-kadang banyak orderan, bahan nggak ada, kadang-kadang ya pekerja banyak orderan, kerjanya ada libur tuh. Terus kekuatan ya di nama usaha di mana udah jujur, apalagi online harus tadi jaga kualitas konsumen tuh, bisa tepat waktu. Susah kalau tepat waktu, kadang-kadang pekerjanya ada yang masuk, ada yang enggak gitu. Bagaimana Bapak melihat ancaman yang mempengaruhi bisnis kedepannya? Ancaman kalau di online ya banyak copy paste atas namakan produk saya, terus khawatirnya ya video-video saya diambil sama orang terus diposting, jualan atas nama saya, ya, oknum yang menampakkan saya, nanti nama perusahaan saya jelek, itu ancamannya. Terus terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan, semoga memotivasi dan menginspirasi buat kalangan muda. Buat teman-teman yang mau pembuatan box speaker bisa dihubungi di admin 085 20757721 atau di Facebook yang nama Facebooknya Arif Bintang, beralamat di Kampung Karangmukti, Desa Kertamukti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Pokoknya intinya semangat buat anak muda, selalu semangat, terus belajar, pantang menyerah. Siap. Pantang menyerah. Terima kasih. Sekarang di sini saya bersama operator mesin CNC pembuatan box speaker, dan saya ingin bertanya kepada Bapak pengalaman atau awal mula
Bapak bekerja di bidang karyawan operator di usaha ini? Awal mula saya bekerja di pembuatan box system ini, terutama saya di bidang operator yang menjalankan mesin CNC dengan cara mengedit, memotong itu saya yang lakukan. Awal mula saya bekerja di sini sebenarnya ditawarkan atau diberikan peluang usaha. Kebetulan pekerjaan memang saya lagi menganggur, jadi saya coba untuk belajar. Alhamdulillah sampai saat ini masih belajar dan terus belajar. Untuk awalnya ya untuk mempelajari mesin CNC ini pusing. Iya, apalagi emosi itu meluap-luap. Untuk kalau mesin ini di box system ini harus presisi, tidak bisa kurang 2 mili itu merubah semuanya. Jadi harus sesuai dengan faktanya berapa, kenyataannya berapa, itu harus benar-benar presisi gitu. Tahu presisi? Tahu. Terus apa sih yang membuat Bapak bekerja di operator mesin CNC tersebut? Tadi saya sudah jelaskan bahwa peluang usaha pada saat itu saya manfaatkan dengan sebaik mungkin, walaupun saya baru untuk mengenal dunia box atau dunia sound system. Nah, inilah pengalaman-pengalaman baru yang saya alami saat ini, belajar dan sekarang mengetahui nama-nama box yang dipakai di acara-acara konser, acara-acara pernikahan. Jadi saya tahu bagaimana skemanya. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi di pekerjaan tersebut? Tantangan terbesarnya itu sebenarnya di masalah ukuran atau diameter lubang dari spekernya itu harus benar-benar presisi. Kalau tidak presisi 1 mili pun itu tidak bisa kita jual, nantinya akan menjadi komplain daripada konsumen gitu. Harus presisi. Iya, harus sangat harus presisi. Iya. Apa keterampilan khusus buat operator atau karyawan pekerjaan tersebut? Jelas kesabaran. Kesabaran. Ya, Kenapa harus sabar, kesabaran? karena kalau tidak sabar nanti akan terburu-buru. Dan ini pakai mesin besar, bukan mesin kecil. Nah, seperti banyak kejadian jarinya putus atau kena badan, itu karena tidak perlahan atau tidak bersabar gitu. Jadi harus sabar. Nanti terkaitan akan sabar itu ke skill. Nah, di mana skill ini jam terbang. Jam terbang ini pengalaman yang matang atau pengalaman yang panjang, lama. Nah, nanti muncullah skill seperti itu. Kalau untuk saya sepengalaman daripada saya terjun ke dunia box system ini, terus belajar dan mengetahui apa yang tadinya belum tahu menjadi tahu, bagaimana caranya memotong atau bagaimana caranya untuk melubangi, bagaimana caranya untuk mengukur, karena ukuran daripada box system ini beda dengan ukuran bangunan. Ya, beda karena ukuran bangunan lurus. Ya, kalau ini ada lekukannya, ada kemiringannya, seperti itu. Jadi kita harus sabar, ulet, tekun, jangan mudah menyerah, karena
semboyan daripada perusahaan ini adalah tidak akan kalah oleh yang namanya box system. Karena kita manusia yang sempurna, ya, gitu. Selain kesabaran, Ya, apakah keterampilan mengedit buat skema box system penting? sangat penting. Saya sampai mau nangis waktu itu, mau berhenti dari pekerjaan ini. Saya mau berhenti dari pekerjaan ini. Nah, karena semboyan daripada perusahaan inilah saya ada semangat lagi. Ya, ada tekad yang kuat lagi gitu. Memotivasi bahwa manusia ini jangan kalah dengan satu aplikasi. Karena aplikasi inilah buatan manusia. Gitu. Seperti itu. Tersebut motivasi Bapak dalam bekerja gimana tuh? Motivasi saya sebenarnya keluarga yang harus saya hidupi, yang harus saya tanggung jawabi. Nah, inilah motivasi saya. Jadi harus semangat mencari nafkah, apapun itu pekerjaannya, yang penting halal, seperti itu. Kalau motivasi atau inspirasi buat kalangan muda gimana? Buat para penonton yang masih tidak punya pekerjaan, jangan pernah menyia-nyiakan peluang kerja, atau jangan menyia-nyiakan peluang. Sedikit pun peluang itu harus kita ambil walaupun kita tidak bisa. Nah, kenapa? Karena nanti kita akan belajar dari ketidakbisaan menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi mengetahui. Nah, itulah akan menjadi pengalaman-pengalaman hidup para anak muda jadi zaman sekarang. Seperti itu. Terima kasih atas yang Bapak sampaikan. Ya. Semoga bermanfaat buat kalangan muda Ya, dan semoga termotivasi. ya. Dari wawancara tersebut, kita menjadi tahu perbedaan antara ancaman peluang dari wirausaha dan karyawan. Semoga wawasan ini bermanfaat. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang jelas. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.